basis data lanjut, ya, link basis data lanjut. Untuk teori, jadi e-learning teori basis data lanjut ini. Kemudian yang e-learning, nah, langsung saya share aja screen-nya. Untuk e-learning yang praktikum, nah ini menyesuaikan ya, nanti kelas ini materinya ada banyak hal di luar praktikum yang ada di sini ya. Karena yang mungkin praktikum basis data, kalau masih belum, ya saya ulang lagi. Praktikum basis data lanjut. Kalau link praktikum di sini. Praktikum basis data lanjut. Nah ini ya. Jadi e-learningnya itu teori dan praktikum. Nah, untuk yang teorinya di sini, ini sudah minggu yang ke-3. Jadi sebelumnya saya belum memberikan teori yang ini, case study pembuatan aplikasi sistem belanja online, sudah atau belum? Belum saya jelaskan ya. Ya Bu, belum sebetulnya Bu. Iya, karena belum, karena itu saya berikan penjelasan. Kemudian setelah itu lanjut dengan mencoba memakai Oracle lagi, dan setelah itu dilanjutkan kembali dengan query lanjutan. Ini nanti pembahasannya agak panjang ya. Jadi karena ini belum ya, saya berikan ini aplikasi sistem belanja online dengan penambahan fitur kupon diskon. Jadi ini adalah bagian dari review desain database. Kemudian yang akan direview untuk desain database itu intinya apa? Dalam mendesain database intinya itu ada 2 hal. Yang pertama, Anda bisa menggambarkan bentuk dari sistem yang ada di dunia nyata itu ke dalam notasi yang disebut dengan Entity Relationship Diagram. Nah, ER diagram. Dan ER diagram ini, Entity Relationship Diagram ini, itu sering disebut dengan konseptual data model atau CDM. Ya, jadi ER diagram konseptual data model karena secara konseptual. Jadi karena masih konseptual itu belum tergambarkan secara konkret wujud penyimpanannya di dalam database. Ya. Jadi masih konseptual. Kemudian dari entity relationship diagram dipetakan, di mapping ke dalam model relasional. Ya. Nah, di dalam model relasional nanti isinya apa? Isinya adalah tabel-tabel dan relasi antar tabel, gitu ya. Ya. Jadi kalau dituliskan di sini ya, dunia nyata dinotasikan ke dalam ERD atau secara konseptual atau model, kemudian dimappingkan ke dalam bentuk model relasional atau relasi tabel-tabel dan relasi antar tabel. Disebut juga physical data model. Ini ya. Jadi intinya itu. Kemudian
Untuk penggambaran situasi di dalam dunia nyata ke dalam entity relationship diagram, itu ada tools yang disebut dengan power designer. Jadi power designer itu salah satu dari tools. Salah satu dari tools untuk menggambarkan bentuk konseptual dan physical data model. Nah, di sini di Power Designer itu ER diagramnya dinyatakan dalam bentuk konseptual data model atau CDM. Ya. Jadi di dalam Power Designer ER diagramnya itu dinyatakan dalam CDM. Tapi notasinya tidak sama dengan ER diagram yang ada di teori basis data. Jadi kalau di teori basis data kan notasinya itu sudah kita kenal kan, ada kotak, kemudian belah ketupat ya seperti itu, kemudian ada atribut elips, kemudian ada garis-garis terputus, kotak garis terputus itu weak entity, kemudian ada weak relasi yang menghubungkan antara weak entity dengan entity biasa yang sifatnya lebih kuat daripada entity yang lemah itu atau weak entity. Jadi seperti itu. Itu tidak sama dengan CDM yang ada di Power Designer ya. Kemudian sudah saya berikan linknya untuk download Power Designer. Sudah saya berikan ya linknya ya. Sudah pernah kan? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah pernah Ya. diberikan kalau nggak salah. Iya, sudah pernah. Nggak salah berarti benar. Iya, Bu. Sudah install belum? Sudah diinstal, Bu. Cuman kan itu ya. kan ada yang crack-nya itu, Bu. Saya masih belum paham. Berarti nggak berhasil kamu installnya. Crack-nya itu bawa di translate Google Translate biar bisa di translate ke bahasa Inggris. Itu kan bahasa apa tuh? Spanyol apa bahasa apa nggak tahu itu. Oh. Kalau Iya. crack-nya itu bisa dijalankan ya, dijalankan crack-nya. Nanti bisa dibuka Power Designer-nya. Ya, nanti tanya ke temennya ya, kalau nggak berhasil. Pasti satu kelas masa nggak berhasil semua install. Anak IT kok. Ya, coba lagi ya. Baik, Bu. Ya, crack-nya itu ya dibaca, crack-nya ditaruh di Translate, Google Translate. Biar Google Translate di tag itu bahasa apa, dia nanti ditranslate oleh Google ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan baru kita tahu maksudnya apa ya. Karena kebanyakan pakai apa user guide, apa materi apapun kan bahasa Inggris yang kita tahu. Tapi kalau misalnya bahasa selain itu ya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bahasa yang di crack-nya itu ya nggak tahu, kan harus ini sendiri ya, inisiatif sendiri ya. Pokoknya kalau nggak berhasil menginstall apapun harus tanya temen dan juga berusaha cari troubleshooting-nya di Google ya, troubleshooting-nya sampai ketemu ya itu. Karena hal troubleshooting itu jadi tanggung jawab masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing. Karena nggak semua komputer itu bisa, dan itu harus Anda latih sendiri untuk bisa melakukan hal-hal apapun itu diatasi sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kemudian di sini ya, untuk toolsnya yang dipakai di perkuliahan kan Power Designer. Toolsnya pakai Power Designer di perkuliahan. Tapi Anda bisa belajar tools apapun. Yang disarankan adalah, yang saya sarankan MySQL Workbench. Karena MySQL Workbench itu
karena lebih powerful ya, lebih powerful. Dan termasuk di dalamnya ada proses reverse engineering. Artinya kalau kita memasukkan desain database ya yang sudah dalam bentuk tabel-tabel dan relasinya, di mana mengenerate-nya itu pakai script SQL ya, seperti yang saya beritahukan kemarin. Salah satu link untuk mengenerate user HR, nah itu script SQL kan. Kalau kita sudah punya tabel-tabel dan relasinya, MySQL Workbench itu bisa menggambarkan atau memberikan kita notasi ER diagramnya. Nah, prosesnya kan kebalik. Makanya ada kata-kata reverse, jadi kebalikan ya. Artinya misalkan kita dari menggambarkan ER diagram, kita petakan jadi model relasional. Tapi kalau kita sudah punya model relasionalnya, kita ingin mendapatkan notasi ER diagramnya. Mungkin nggak 100% cocok ya, yang namanya hasil reverse engineering namanya juga otomatisasi ya dari tools yang ada. Tentu tidak semuanya cocok dengan apa yang kita maui seperti itu hasilnya ya. Jadi yang tidak cocok akan dimodifikasi. Ya, jadi hasil akhir dari reverse engineering itu tidak 100% kita pakai, tapi kita modifikasi ya sesuai dengan yang sebenarnya harus seperti apa menggambarnya. Nah, karena apa? Karena kebanyakan sesuatu itu dibuat tanpa dokumentasi. Misalkan Anda coba ya belajar pemrograman, pernah enggak atau sering enggak harus membuat flowchart-nya dulu atau pseudocode-nya dulu, baru merogram. Yang banyak dilakukan itu merogram dulu ya. Terus kemudian kalau disuruh buat flowchart baru bikin flowchart ya, seperti itu. Padahal secara dokumentasi yang namanya flowchart, pseudocode dan desain-desain dari notasi apapun yang bisa kita gambarkan diagramnya itu perlu untuk elemen dokumentasi ya. Dan dokumentasi itu bisa mengingatkan kembali pekerjaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Kalau misalkan kita sudah pernah membuat program, programnya mungkin tidak terlalu sederhana ya, sehingga seminggu kemudian mungkin akan lupa ya, mungkin sudah bisa ribuan ya dengan banyak fungsi ya, fungsinya banyak sekali. Tapi kalau misalkan di perkuliahan kan tidak terlalu panjang kan programnya, mungkin masih ingat itu tanpa membuat flowchart. Nah, misalnya kalau kita memprogram dalam situasi yang real ya seperti itu. Jadi kan ada banyak melibatkan tabel, database ya. Kemudian programnya juga lainnya banyak sekali ya. Mungkin bisa ribuan ya, tanpa kita sadari ternyata sudah sampai seperti itu ya, namanya programming kan. Kemudian banyak fungsi juga yang terlibat dan file-file yang tahu sama sampai dihasilkan sebuah aplikasi yang berguna misalnya seperti itu. Kalau kita tidak mendokumentasinya dengan baik, maka akan lupa ya apa yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, karena itu ER diagram dan model relasional itu perlu penggambarannya supaya ada dokumentasi yang baik ya. Kemudian kalau ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu ada Scrum Project. Notasi ER diagram, model relasional itu adalah elemen atau komponen dari pembuatan ini ya. Di tahapan di Scrum-nya itu merupakan pendukungnya. Jadi misalkan kita melakukan desain database. Nah, dokumen desainnya apa yang dihasilkan? Nah, itu ada ER diagram dan model relasionalnya. Seperti itu. Kemudian di sini, jadi meskipun di perkuliahan ini menggunakan Power Designer, tapi MySQL Workbench itu juga Anda pelajari sendiri. Jadi artinya materi kuliahnya Power Designer, MySQL Workbench-nya bisa belajar sendiri ya.
Jadi tidak ada pertanyaan atau istilah tidak perlu mempelajari, tidak ya. Jadi kalau misalkan yang diharuskan belajar itu karena materinya memang power designer, itu diharuskan bukan berarti minimalnya itu. Nah, seperti itu. Kalau yang lainnya itu bukan berarti nggak boleh atau nggak perlu, nggak. Semuanya penting ya. Bahkan apapun yang bermanfaat untuk belajar database, tapi tidak disampaikan di sini dan Anda merasa bahwa ada hal yang berguna tapi di sini kok belum, nah itu Anda sampaikan, mungkin bisa saya pertimbangkan untuk memakai itu ya. Ya, karena MySQL Workbench itu juga tools yang dipakai oleh mahasiswa saya pada saat saya mengajar ini ya. Ada satu mahasiswa yang memakai tools lain selain Power Designer, dan setelah dia menyampaikan ke saya MySQL Workbench, saya lihat ini sangat potensial MySQL Workbench ini karena lebih powerful. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan dalam mempelajari sesuatu ya, intinya itu. Jadi nggak usah ditanya apakah ini perlu apa enggak, pasti perlu semuanya ya. Jadi jangan beri saya pertanyaan perlu apa enggak, ini enggak usah pakai tanya gitu. Ya lebih baik dipelajari ya daripada perlu apa enggak pertanyaannya ya, seperti itu. Jadi sekarang saya akan memberikan kuliahnya dulu, teori. Oh ya, ini sudah saya buka ya, sini. Jadi untuk studi kasus ini, sistem belanja online, misalnya bisa kita lihat di aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Bineka, dan lain-lain ya, Shopee. Nah, di sini ada penambahan fitur sistem kupon diskon. Kemudian aplikasi itu bisa dijalankan, bisa web based atau smartphone ya, merupakan aplikasi yang bisa diinstal di handphone. Kemudian di dalam aplikasi itu customer akan diberikan gambaran atau mudah untuk melihat diskon-diskon apa saja yang bisa didapatkan ketika memilih produk pada keranjang belanja. Jadi diskonnya itu bisa berupa diskon pengiriman, ada diskon harganya, ya, atau diskon macam-macam bentuk diskon. Ya. Nah, di sini macam-macam bentuk diskonnya itu di dalam materi ini nanti akan disajikan contoh-contohnya. Dan itu tidak tertutup kemungkinan sesuai dengan kreativitas Anda bisa mengkreasi sendiri lebih banyak daripada contoh-contoh yang diberikan di materi ini. Nah. Kemudian di sini sebelum melanjutkan ke bagian penggambaran diagramnya, ya, sebelumnya di sini diberikan detail dari deskripsi sistem. Nah, deskripsi sistem di sini informasi yang tersedia apa saja, ada cara belanja, promo produk terupdate, serta diskon yang terupdate otomatis ketika customer memasukkan produk pada keranjang belanja. Kemudian aplikasi dilengkapi dengan notifikasi promo melalui email yang dikirim ke customer setiap ada promo. Ini bisa setiap ada promo terbaru atau setiap jangka waktu tertentu. Jadi notifikasi email ini implementasinya melalui push email ya. Jadi push email tidak diberikan cara implementasinya di sini ya. Hanya sekedar wawasan bahwa notifikasi itu bisa dilakukan dengan implementasi push email dan bisa disetting apakah dikirimkannya per minggu atau per bulan ya, sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Kemudian pada contoh perancangan di sini diberikan tiga macam diagram. Yang pertama adalah rancangan alur sistem, ya. Rancangan alur sistem. Nah, ini rancangan sistem dulu ya. Rancangan alur sistem itu sering juga disebut dengan desain sistem. Desain sistem. Jadi apa yang disebut dengan perancangan sistem di sini? Menggambarkan sistem itu seperti apa,
bentuknya ya, bentuk fitur-fiturnya, kemudian deskripsinya seperti apa, itu perancangan sistem. Jadi perancangan sistem diberikan sebelum perancangan database. Jadi setelah perancangan sistem ini selesai, kemudian baru perancangan database. Ya. Kalau perancangan database nanti ada konseptual data model dan physical data model. Nah, untuk yang perancangan sistem, ada rancangan alur sistem, yang merupakan desain sistem. Desain sistem itu nanti akan diberikan contohnya, bagaimana case study sistem belanja online menggunakan kupon diskon, itu penggambaran sistemnya seperti apa, atau desain sistemnya bagaimana. Kemudian, flowchart. Ya, flowchart itu menggambarkan bagaimana cara kerja dari proses yang ada di dalam sistem itu. Cara kerjanya bagaimana. Kemudian yang ketiga ini data flow diagram. Data flow diagram itu menggambarkan aliran data ya, menggambarkan aliran data. Mulai dari data itu diinputkan, misalkan yang menginputkan siapa, kemudian bagaimana diproses, sampai dengan menghasilkan output apa, dan siapa yang menerima output tadi. Nah, itu semuanya merupakan aliran dari data yang digambarkan dalam bentuk DFD atau data flow diagram. Nah, ini. Apapun yang nanti akan Anda kerjakan ya, tugas akhir, itu pasti sedikit banyak melibatkan data. Dan data itu digambarkan ya, sistem yang Anda buat itu digambarkan dalam bentuk diagram-diagram ini. Flowchart itu bisa digambarkan dalam salah satu diagram UML, Unified Modeling Language. Semester ini ada kuliah RPL belum? Ada IMK, Bu. Sudah mulai masuk, Bu. Iya, tapi ya? kalau RPL-nya belum, Bu. Masih Oh, IMK. Ya. Iya. Oh, masih IMK. Jadi RPL semester depan ya. Jadi ada salah satu diagram dari UML yang disebut dengan activity diagram. Nah, activity diagram itu mirip dengan flowchart. Kalau activity diagram ada flowchart ya, bentuk seperti flowchart, kemudian aktor-aktor atau komponen yang terlibat di dalam sistem. Itu. Nah, coba sekarang nanti akan ini ya, Anda perhatikan masing-masing penggambaran di dalam case study ini satu persatu. Ini adalah salah satu cara penggambaran ya. Kenapa salah satu cara? Anda bisa menggambarkan yang lebih baik dari ini atau sama baiknya atau yang berbeda lah dari ini, tidak harus. Artinya apa? Rancangan alur sistem itu pertama harus spesifik pada case study yang dibuat. Ini case study-nya apa? Case study-nya adalah belanja online, sistem belanja online dengan fitur tambahan kupon diskon. Ada fitur kupon diskon. Nah, itu yang kurang di sini apa? Judulnya ya. Ada judulnya di sini, diberikan judul. Sehingga dengan judul itu, apa yang tergambarkan di sini itu mengacu pada judul yang diberikan, yaitu sistem belanja online dengan kupon diskon. Kemudian di sini pada rancangan alur sistem atau desain sistem ya, ini digambarkan ada customer dan admin. Kemudian dari sisi customer dan admin itu akan menggunakan aplikasi untuk keperluan yang berbeda di sini, ya. Di mana customer itu dia bisa melakukan apa ke dalam sistem. Dia bisa melakukan login, demikian juga admin. Admin tidak hanya melakukan login, tapi dia apa? Loginnya khusus ya, khusus admin yang bisa menangani input data master maupun input data discount. Input data master itu apa saja? Meliputi barang apa yang dijual. Jadi ini kalau misalkan sistem belanja online-nya itu hanya satu pembeli ya, satu penjual ya, misalkan satu penjual dengan kategori tertentu, misalkan Bineka gitu kan, menjual komputer dan aksesorisnya. Tapi kalau misalkan marketplace yang seperti Tokopedia, penjualnya kan banyak ya.
di samping dia sebagai penjual, dia juga bisa membeli ya. Dia juga sebagai pembeli lah seperti itu. Nah, itu mungkin ada perbedaan cara penggambaran dengan ada di sini ya. Tapi kalau yang dinyatakan di sini berarti hanya ada satu toko khusus ya, yang dia bisa orang itu belanja online di toko tadi dan toko tadi punya fitur kupon diskon. Nah, itu ya. Jadi yang digambarkan di sini bukan seperti menggambarkan belanja online-nya Tokopedia atau Bukalapak atau yang penjualnya bisa banyak, itu bukan, tapi hanya satu toko online ya yang bisa ada fitur kupon diskonnya. Jadi di sini masing-masing customer dan admin punya peran sendiri ya. Nah, contohnya customer melakukan pembelian produk online ini untuk online shopping. Kemudian dia juga bisa menerima notifikasi diskon. Nah, misalkan notifikasi diskon itu memberitahu ke customer barang-barang apa yang saat ini sedang didiskon ya. Kemudian customer juga bisa melihat histori pembelian yang pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya, yang sudah selesai, yang sudah dibayar. Dia pernah beli apa saja, lah itu bisa dilihat historinya. Sedangkan admin tadi apa? Menginputkan data master dan data diskon. Data master ini meliputi apa saja? Barangnya apa, ya kan? Kemudian kategori dari barang. Kemudian kalau diskon ada tabel diskonnya, kemudian kategori diskon apa dan lain-lainnya yang menunjang apa yang bisa dilakukan dengan fitur kupon diskon tadi. Kemudian notifikasi promo diskon ke customer via email. Nah, ini kalau sistemnya push email, ini admin tinggal men-setting ini akan dikirimkan ke customer apa saja, dimasukkan di situ ke dalam sistemnya dan disetting tanggal kapan nanti customer itu bisa menerima push email tadi, yang langsung di-broadcast ke banyak customer yang ada di dalam sistem itu semuanya akan menerimanya. Seperti itu. Kemudian di sini flowchart ya. Contoh flowchart untuk sistem registrasi dan login sini ya. Jadi penggambarannya mirip dengan activity diagram sebagai salah satu diagram di UML itu activity, di mana activity itu yang bagian atas ini itu menyatakan yang terlibat di dalam sistem yang berkaitan dengan proses registrasi dan login ini. Jadi kebetulan ini yang digambarkan di flowchart-nya atau di activity diagramnya adalah registrasi dan login. Nah, registrasi dan login itu bisa customer atau admin ya melakukan login ya. Nah, kalau customer dia harus register dulu ya. Kalau admin kan tidak perlu register karena admin kan sudah khusus ya, loginnya itu sudah spesial. Kalau yang customer dia registrasi dulu. Kemudian biasanya verifikasinya otomatis melalui email ya. Dia menyebutkan emailnya apa dan nanti akan dikirimkan ke emailnya secara otomatis. Tinggal yang punya email itu akan memverifikasi bahwa benar dia melakukan registrasi di site ini ya sebagai customer baru. Nah, seperti itu. Kalau sudah tervalidasi artinya valid, ini benar-benar saya yang melakukan registrasi ya. Nah, sesuai dengan email yang dimasukkan itu. Misalkan seperti itu. Nah, itu berarti kan verifikasinya ini, validasinya ini tidak melibatkan admin. Nah, jadi di sini dia melakukannya secara otomatis. Ya. Jadi dengan menyebutkan emailnya apa, nanti otomatis di emailnya dia itu akan muncul untuk validasi bahwa ini benar sudah register ke sini ya sebagai user baru yang dibuatkan akunnya ya gitu ya, diklik linknya. Nah nanti dengan keterangan itu dia memvalidasi bahwa memang dirinya sendiri yang melakukannya. Nah itu makanya hati-hati kalau misalkan di email Anda itu ada ini ya mungkin dihack atau apa gitu kadang-kadang. Jadi kadang seperti kalau ada yang telepon ya ingin ini kan jadi ditanya kode OTP lah seperti itu yang harus diwaspadai ya. Jadi sekarang banyak sekali penipuan ya, banyak sekali penipuan dan kadang
kita kalau tidak waspada akan ini akan kena scam. Nah, di sini ya, kalau sudah tervalidasi maka akan muncul halaman customer. Pada saat dia muncul sebagai halaman customer, bukan lagi sebagai guest atau orang yang belum login, maka setiap apa yang dia lakukan, apakah memasukkan barang ke dalam keranjang belanja, membayar untuk sejumlah barang tertentu, semuanya akan di-record, semuanya akan disimpan di dalam database. Nah, demikian juga ini untuk admin ya, admin itu bisa melakukan loginnya spesial, dan menunya admin tentu berbeda dengan yang customer karena admin bisa menginputkan data master ya, seperti itu. Kemudian di sini ini adalah contoh flowchart untuk registrasi dan login. Sedangkan proses yang lainnya selain registrasi dan login, apa lagi yang belum ada? Yang pertama, bagaimana customer melakukan belanja online. Nah, flowchart-nya kan belum ada. Padahal itu flowchart intinya ya. Jadi kalau registrasi dan login itu mungkin sederhana ya. Dan kalau misalkan perlu ACC atau validasi langsung dari admin, gambarnya tidak sama dengan ini. Jadi tergantung sistem itu yang akan Anda buat seperti apa. Kalau misalkan yang dibuat harus ada peran admin untuk menyetujui atau tidak menyetujui dari aplikasinya customer ya, dia daftar register emailnya, maka di sini tentu penggambarannya nggak sama seperti ini ya. Kemudian proses yang lainnya ada bagaimana customer melakukan belanja online, dan proses selain itu adalah flowchart sistem notifikasi promo dan diskon. Jadi bagaimana sistem notifikasi promo dan diskonnya ini dibangun oleh sistem. Nah, itu belum ada. Jadi dengan dua hal yang belum ada ini bisa Anda bayangkan sistemnya bagaimana dan direkas sendiri, digambarkan sendiri. Nah, semuanya kan sudah melalui konsep pemrograman membuat flowchart. Nah, mungkin ada perbedaan dikit-dikit tidak jadi masalah karena ini apa? Untuk bahasa pemrograman kan start ya juga sama dengan ini gambarnya mulai sampai selesai di sini. Kemudian ini juga gambarnya bisa disamakan kotak pun tidak jadi masalah ya. Yang penting adalah keterangannya di sini dan bisa dijelaskan dengan kalimat yang simple dan langsung ya, langsung sesuai penjelasannya. Penjelasannya itu informatif ya, dari gambar kemudian Anda jelaskan maksudnya apa, seperti yang saya sampaikan tadi, yang lebihnya seperti itu. Kemudian ini bisa dilengkapi sendiri. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, bagaimana cara menggambar diagram seperti ini? Nah, seperti itu. Berarti ada banyak sekali sebetulnya tools ya, tools yang menggambarkan flowchart ya, menggambarkan diagram activity, menggambarkan apa saja. Termasuk ada satu tools lagi yang cukup lengkap, ya, harus diinstal dulu, Visio ya, Visio yang paling banyak dipakai itu Visio. Selain itu juga ada Draw.io gitu, seperti itu juga bisa, tergantung dari apa yang kita perlukan, bentuk gambarnya seperti apa ya. Jadi bisa menggunakan tools apa saja. Nah, ini bisa dilengkapi ya, dua ini yang belum ada. Kemudian untuk data flow diagramnya, nah yang dicontohkan di sini tulisnya pakai Visio. Ya. Data flow diagram itu menggambarkan aliran data. Ya. Aliran data dimulai dari DFD level 0. DFD level 0 ini disebut juga dengan konteks diagram. Nah. DFD level 0 sebut konteks diagram. Ini jamnya enggak enak ya, jam 2. Mungkin ngantuk. Saya juga ngantuk. Tapi saya enggak berapa ngantuk karena menjelaskan.
Nanti Anda mendengarkan saya menjelaskan terus tiba-tiba sudah dialami mimpi ya, tertidur. Ini ya DFD level 0 atau konteks diagram. Semoga masih semangat semua sampai nanti sore. Izin bertanya, Bu. Iya apa? Untuk yang visio ini yang terasa visio ini ya, Bu ya? Golek ono dhewe rek, pokoknya visio apalah sembarang, tidak harus Iya, Bu. visio. Ya, oke. Cari sendiri, ya. Visionya jangan tanya saya ya, kamu punya pilihan sendiri, ya. Nggak harus sama kan? Visio. Kemudian di sini ada lingkaran ya. Lingkaran yang cuma satu. Nah, kemudian ada judulnya sistem belanja online. Ini mungkin bisa ditambahi sistem belanja online dengan kupon diskon. Nah, seperti itu. Sistem belanja online dengan kupon diskon. Kemudian ini hanya satu proses saja pada mulanya. Dan satu proses ini dikelilingi oleh yang menggunakan sistem ini siapa? Yaitu usernya bisa dibagi menjadi customer dan admin. Kan pasti ada adminnya kan, yang bisa membuat customer itu melakukan, bisa memulai belanja online. Kan harus dibangun dulu data-data pendukungnya dan dimasukkan data masteringnya oleh seorang admin. Ya. Jadi di sini ada garis berarah ini, garis berarah menuju ke sistemnya ini, ke prosesnya. Ini disebut proses ya, prosesnya hanya satu. Mas kalau di konteks diagram. Itu apa yang diberikan oleh customer di sini. Dia memberikan datanya dia. Pada saat apa? Pada saat registrasi, kan data-datanya dia diberikan. Emailnya apa, nomor HP-nya, dan satu nomor HP, satu customer. Ya, biasanya unik. Ya, karena itu kalau kita menggunakan login yang lain, misalkan ya sistemnya seperti itu, maka kita harus berbeda nomor HP-nya. Kemudian di sini customer, kalau pada saat dia menggunakan diskon, supaya diskon itu bisa dimasukkan, dia memasukkan kode voucher di sini ya. Dan yang membeli kode voucher dengan yang menggunakan itu bisa jadi berbeda customernya, orangnya. Ya, karena untuk beberapa macam cara pemberian diskon, itu salah satunya dengan membeli voucher diskon. Kemudian banyak cara lah pokoknya. Ada yang misalkan beli satu bundle isinya 2 barang, kita cukup membayar barang yang harganya lebih tinggi dari barang yang satunya. Jadi kita beli bundle, kita cukup membeli yang dengan harga yang lebih tinggi daripada 2 barang yang kita beli dalam satu bundle tadi. Itu berarti beli satu dapat satu ya. Kemudian ada juga pembelian yang dapat diskon, misalkan dapat diskon 10% jika pembeliannya sudah mencapai sekian ratus ribu lah, misalkan seperti itu. Jadi banyak cara pemberian diskon. Nanti yang dicontohkan di sini hanya beberapa. Nah, untuk yang lain-lainnya tergantung kreativitas ya. Dan perlu juga diingat bahwa apakah yang diberikan di sini itu bisa dimasukkan ke dalam desain database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, itu nanti, tapi belum ini ya, masih menggambarkan diagram alert data. Nah ini jadi setiap admin dan customer itu pasti dia memasukkan apa ke sistem dan mendapatkan apa ya. Tapi kalau admin dia memberikan semuanya ke sistem ya, karena dia kan admin ya, mengontrol apa yang ada di dalam sini. Ya. Sedangkan customer, nah, dia bisa mendapatkan login, notifikasi promo, bisa mendapatkan diskonnya ya mestinya ya. Ini. Jadi itu, dan
Kalau satu proses tadi dikompos atau diuraikan, maka jadilah 4 proses. Itu di DFD level 1. Jadi di sini yang mula-mula 0 nomornya sekarang jadi 1, 2, 3, dan 4. Yang mula-mula 0 menjadi 1, 2, 3, dan 4. Artinya ini proses yang pertama, nomor 1, proses yang kedua, proses yang ketiga, dan proses yang keempat. Nah, untuk yang proses yang pertama itu pengolahan data master, kemudian proses yang kedua registrasi dan login, proses yang ketiga notifikasi promo dan diskon, dan proses keempat belanja online-nya. Kalau misalkan satu proses di sini ya, misalkan di DFD level 1 sudah selesai, sudah cukup di sini, maka tidak perlu diuraikan lagi. Tapi misalkan kalau bisa diuraikan, maka akan diuraikan di DFD level kedua. Nah, di sini ini hasil dekomposisi atau penguraian dari proses yang mana ini? Tadi kan ada 4 proses. Pengolahan data master, registrasi dan login, notifikasi promo, dan belanja online. Apa yang ini? Belanja online. Ya. Jadi ini belanja online di sini. Jadi nomor 4 ya, proses nomor 4. Karena itu yang kurang di sini nomornya harusnya tidak 1, 2, 3, 4 untuk di level 2. Ini nomornya 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Dan kalau misalkan perlu penguraian selain dari yang nomor 4 ini ada misalkan nomor 3 ini perlu penguraian, ya ada 3.1, 3.2 lah, sesuai dengan jumlahnya ada berapa yang bisa diuraikan di sini. Nah, seperti itu. Ya, DFD level 2. Lebih diuraikan lagi. Yang memungkinkan untuk diuraikan lagi itu ini ya, notifikasi promo dan diskon. Kalau yang registrasi saya kira sudah cukup gitu aja. Mau data master, ini sebetulnya bisa sih pilihan ya antara cukup tidak. Jadi apa artinya? Tidak ada sesuatu yang eksak karena bisa digambarkan dalam bentuk yang mungkin stylenya berbeda-beda untuk pendesain yang berbeda orangnya ya. Jadi ini bisa digambarkan dalam bentuk yang lain tapi esensinya sama gitu loh ya. Jadi karena sudah dalam bentuk ini ya kan Anda diberikan contoh dan Anda mengeksplor sendiri kalau mahasiswa seperti itu. Jadi misalkan dosen memberikan link installernya bisa di-download di sini, kemudian crack-nya ini. Seperti saya itu terlalu mendikte kayak gitu, itu enggak terlalu bagus juga sih ya. Sebenarnya Anda bisa cari sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan errornya apa ditanyakan ke dosennya, enggak mungkin kayak gitu tuh kan, masa saya mengurusi errornya satu kelas. Kan mustahil lah kayak gitu ya. Ya jadi jangan mengirimkan error ke saya. Karena saya enggak akan suka disebutkan ya. Apa maksudnya kalau troubleshooting itu adalah masing-masing tanggung jawab tiap orang ya. Masing-masing tanggung jawab tiap orang. Makanya ya kuliah online itu susahnya adalah Anda tidak nge-lab gitu loh. Dan susahnya lagi kalau Anda mengira bahwa itu adalah harus ditanyakan ke dosen. Tidak, ya harus Anda jawab ini sendiri, usahakan sendiri dan bagaimana caranya Anda mengatasi itu sementara tidak bertemu dengan teman atau apa. Makanya harus kompak dan saling ini ya, saling mendukung satu sama lain meskipun belum pernah bertemu dalam satu lab gitu ya secara offline. Nah, saya sendiri juga tidak terlepas dari misalkan kalau menginstal sesuatu atau melakukan ini tidak terlepas dari troubleshooting yang harus saya selesaikan sendiri. Termasuk mengunlock HR skema ya.
dari Oracle download sistem yang baru 18C. Kan nggak ada yang kasih tahu saya, itu linknya di situ itu. Masa ada dosennya dosen, kan nggak ada. Kan nggak ada itu. Jadi misalkan Anda tidak mendapatkannya dari saya, pasti Anda bisa mencari sendiri gitu loh ya, secara kreativitas gitu, seperti itu ya. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi DFD level 2-nya ini, dan ini juga bisa lebih dijabarkan yang bagian yang lain, tapi yang ini adalah penjabaran proses nomor 4 ya. Kemudian untuk perancangan database-nya, kalau tadi kan perancangan sistem ada 3 ya. Untuk perancangan database-nya ada konseptual data model. Nah, konseptual data model itu sudah saya sampaikan tadi apa? ER diagram. Nah, kalau di Power Designer namanya CDM, CDM. Kemudian physical data model. Physical data model ini kalau di Power Designer hasil generate dari CDM. Kemudian rancangan database. Rancangan database ini kalau kita sudah mendapatkan physical data model, kemudian kita generate database dengan Power Designer, maka kita dapatkan rancangan database-nya berupa script yang kita import ya dari DBMS yang kita pakai. Contohnya bagaimana pembuatan Power Designer-nya. Contohnya ada di sini, di e-learning pada desain database dengan Power Designer. Nah, jadi pada desain database dengan Power Designer, di situ, di sini seperti toko minimart gitu, toko minimart. Jadi ini sudah Anda coba. Terus model option, nah ini yang perlu diubah dari bagian ini, entity relationship ini. Kalau sebelumnya secara default dia tidak dalam entity relationship, jadi harus diganti entity relationship. Kemudian buatlah gambar CDM seperti inilah. Kalau Anda lihat konseptual data model seperti ini kok tidak seperti ER diagram? Ya memang tidak seperti ER diagram di teori basis data. Karena setiap tools kan punya penggambaran sendiri-sendiri dan kan tidak bisa mengatur ya. Kalau kita menggunakan tools itu berarti kita harus memahami apa yang dia kerjakan, yang sama dengan teori yang kita pelajari gitu aja ya. Jadi tidak Anda mendikte tools, tapi tools yang membuat Anda itu mempelajari apa cara kerja mereka ya. Tapi kalau Anda ingin saya ingin menggunakan tools yang sama persis seperti teori basis data, mungkin Anda bisa bikin sendiri aja gitu ya kan, nggak usah repot-repot seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang ideal itu nggak inilah. Oke, jadi kita fleksibel aja, tidak terlalu ini ya demanding. Ini seperti ini adalah CDM-nya. Jadi kalau Anda mulai lakukan langkah ini dan kemudian buatlah nanti gambarnya persis seperti ini, dan setelah itu cara mengenerate-nya dari yang ini di-generate dengan petunjuk ini ya, hanya tools generate physical model, kemudian pilih DBMS yang digunakan, ini yang dipilih DBMS-nya adalah MySQL. Nah, kemudian setelah itu di-generate, dapatlah PDM-nya ini. Setelah di-generate PDM, kemudian dicek modelnya. Nah, kalau misalkan ada warning itu bisa diabaikan. Yang penting errornya adalah 0. Errornya 0. Tuh. Kemudian setelah itu database di-generate. Gunanya apa? Supaya kita mendapatkan file script yang nantinya file script ini, nah ini dia akan mengenerate file script. File script ini kita import di DBMS atau Data Management System yang kita pakai. Oke, gitu ya. Nah ini kebetulan yang saya contohkan di sini SQLite. SQLite itu lebih simpel daripada MySQL yang di sini. Nah kalau misalkan Anda sama-sama pakai MySQL, berarti dari MySQL generate-nya, kemudian diimportnya tidak di SQLite tapi di MySQL. Pakai apa? PHP MyAdmin. Bisa kan? Ya. Kalau ada pemrograman berbasis web,
kan sudah pakai PHP MyAdmin ya sama MySQL. Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Iya, betul. Pakai PHP MyAdmin. Nah, kenapa ini contohnya SQLite? Karena hasil dari ini ya dipakai di SQLite nggak bisa langsung dipakai. Karena saya ingin menunjukkan ini loh, apa yang harus diubah. Ternyata SQLite itu lebih simpel daripada MySQL. Lebih simpel artinya kalau MySQL dia masih misalkan menerima subquery atau menerima hal lain yang bisa jalan. Tapi di SQLite itu harus disederhanakan. Nah, Anda misalnya nggak kepingin ribet apa yang diekspor sama dengan yang diimport, ya pakai PHP MyAdmin. Ya. Artinya dicontohkan di kuliah itu Anda bisa mengkreasi sendiri dengan tools lain yang Anda bisa, gitu aja ya. Jadi bukan hanya hasil diktean dosen gitu. Tapi di sini kan Anda harus mencoba sendiri, ya kan? Nah kalau misalkan Anda dipandu satu persatu gini, kan sama saja dengan bukan kuliah tapi kursus ya. Dan itu bisa lama banget ya jamnya, seperti itu. Dan belajar satu hal yang nggak habis-habis. Padahal kan Anda harus mengeksplor banyak hal lainnya. Nah seperti itu. Jadi harus rajin dan kreatif ya. Dan sudah kalau di IT memang itu sudah ininya melekan ya. Artinya belajar itu sampai semalaman gitu ya, mempelajari sesuatu. Dan itu juga tidak hanya mahasiswa yang belajar, dosennya pun harus tetap belajar terus ya, seperti saya juga sambil belajar juga. Kemudian import database dari SQLite ya. Berarti tadi pada saat dia mengenerate ini, dia menghasilkan file script dan kemudian file script itu dipanggil di SQLite untuk dijalankan. Dipanggil di SQLite untuk dijalankan sampai akhirnya hasilnya akan muncul tabel-tabelnya dan relasinya. Ya. Jadi hasil dari menjalankan file script. Tentu menjalankan file script itu beda environment, apanya kita pakai MySQL, PHP MyAdmin, PHP MyAdmin atau memakai yang SQLite kan berbeda cara importnya ya. Atau pakai command prompt-nya Oracle kan didahului dengan add yang kemarin saya contohkan ya. Didahului dengan add. Jadi hasilnya nanti script yang dihasilkan di sini di generate database mana ya? Ini akan bisa diimport di BMS yang digunakan. Nah, kalau sudah diimport berarti siap untuk dibuat aplikasinya. Nah, terus kemudian sekarang saya berikan Oracle yang jalan di command prompt. Ini menggunakan Oracle 18C yang Express Edition. SQL Plus, log, connect, S6DBA, connected, kemudian di sini kita harus alter session dulu. Anda bisa mengikuti sama-sama praktek karena kita punya Oracle 18C yang sama-sama 18C ya. Saya sudah menginstall Oracle satu lagi, pada sebelumnya saya punya yang Oracle 10G, jadi ada dua versi Oracle di sini. Oracle 10G saya pakai untuk ngajar admin database semester sebelumnya, tapi saya nggak ngajar admin lagi karena pasti akan lebih berkembang lagi, nggak cuma 10G yang sekarang mestinya ya. Nah, saya ngajar yang bukan admin aja. Alter session, set yang di set container, karena di Oracle yang baru itu kontainernya bisa lebih dari satu, dan kita set nama kontainernya XAPDB1. Dapatnya dari mana nama kontainer ini?
Dapatnya dari link YouTube How to Unlock HR Schema yang sudah saya share minggu kemarin. Ya, masih ingat kan? Nah, kenapa namanya ada XE-nya? Kalau yang di link YouTube itu kan ORCL, karena yang di link YouTube kemarin yang saya share itu Enterprise Edition. Sedangkan yang punya saya Express Edition. Udah, session alter. Kemudian setelah itu kita connect. Kalau kita connect ke HR, berarti kita nyatakan HR, user HR-nya apa, slash nama HR, nama passwordnya memang sama saya samakan ya. Jadi HR slash nama passwordnya ya HR juga. Kemudian setelah itu jangan lupa diberi add nama kontainernya dia mana dia di sini. Baru mau connected itu ya. Tapi kalau misalkan Oracle versi sebelumnya itu hanya connect HR/HR gitu aja bisa jalan. Karena tidak pakai kontainer-kontaineran gitu loh. Karena di kontainernya itu nggak ada. Saya juga baru tahu setelah dari kelas ini menginstal Oracle 18C dan ternyata berbeda ya dengan yang Oracle yang saya install sebelumnya yang memakai 11G. Kemudian untuk kelas yang lainnya kan sudah pakai Oracle sejak UTS ya. Sudah lama mereka pakai Oracle dan juga sudah mengimplementasikan aplikasi Oracle yang berbasis web dengan mengkoneksikan Oracle dan MySQL. Oracle dan PHP. Jadi mengkoneksikan Oracle dan PHP. Kemudian materi yang saya berikan itu Oracle 11G ya, 11G ya, Express Edition. Tapi sekarang kan saya pakai yang 18G Express Edition dan enggak saya berikan lagi ya, saya karena harus mengindikan ya. Tapi saya berikan dalam bentuk yang lainnya bagaimana kalau ini ya, karena apa ya berkembang terus ya materi kuliah itu. Kalau misalnya enggak berkembang, isinya basis data lanjutnya ya cuma akses aja. Bertahun-tahun, masa akses tok? Kelamaan, 1 semester dapat akses tok. Oracle enggak bisa misalnya. Nah, Oracle harus bisa install dan mendayaguna. Kemudian untuk basis data lanjut itu mulai UTS, setelah UTS saya berikan aplikasi yang pakai NoSQL database. Sebelumnya enggak ada. Jadi kalau sebelumnya tetap gitu, enggak saya tambahin SQL database, ya enggak banyak yang dipelajari ilmunya nanti enggak berkembang. Jadi saya juga belajar juga ya, SQL database itu apa, itu baru. Dan membuatnya juga lama, apalagi sendiri bikinnya. Tapi yang sekarang ya, saya ingin bahwa apa yang kita pelajari nanti, materi di e-learning yang linknya yang sudah saya berikan itu di praktikum, PL/SQL dan SQL-nya Oracle, meskipun saya tidak memberikan materi bagaimana koneksi dengan PHP di kelas ini, saya memberikan link bagaimana nanti Oracle itu dikoneksikan ke lingkungan misalkan di Visual Studio atau Visual Studio.net. Jadi bagaimana di lingkungan .net misalnya itu nanti linknya juga masih saya pelajari. Di kelas lain sudah saya share, yang di kelas ini mungkin yang ini untuk matematik Oracle yang belum pernah saya sampaikan aja lebih banyak saya berikan latihannya di kelas ini. Karena yang kelas lain sudah. Nah ini ya sudah. Kemudian kalau dari sini saya berikan select bintang from tab seperti itu. Nah nanti akan muncul bahwa dia punya 8 bisa tabel, bisa view ya di sini. Yang view ada 1 view yaitu M details view. View itu apa? Sudah pernah diberikan atau belum materinya view? Mungkin sudah ya, basis data. Jadi view itu merupakan objek database di Oracle yang sumber datanya berasal dari tabel. Jadi ada simple view dan complex view.
Untuk yang simple view berasal dari satu tabel, yang complex view berasal dari satu atau lebih tabel. Tapi disebut kompleks misalnya kalau dia mengandung ekspresi, mengandung suatu aggregate function, itu termasuk sudah complex view. Nah, ini adalah HR. Kemudian kalau misalkan kita kembali ke SIS lagi, cukup pakai ini, connect SysDBA, connected. Nah, misalkan kita ingin mempunyai skema Scott, misalkan ya, skema Scott. Skemanya itu passwordnya adalah Tiger, jadi usernya namanya Scott, passwordnya Tiger. Nah, user Scott ini lebih dulu daripada HR. Jadi user Scott dengan password Tiger ini ada di Oracle 9i atau 9i ya. Ya. I atau I-nya itu apa? Singkatan internet ya. Sejak 10G atau 10G. Nah, 10G itu tahun 2002, 2001 gitu ya. Enggak 2001, 2002. Itu mulai 10G ya. Kemudian berikutnya terus sampai sekarang mungkin sudah 21C ya. Jadi G-nya itu adalah grid computing, kemudian C sekarang itu cluster. Jadi sesuai dengan teknologi yang paling baru saat ini ya, clustering. Yaitu Scott Tiger, berarti dari sini menggunakan user sys, saya meng-create user baru, create user Scott identified by Tiger. Seperti itu. Invalid common user. Nah ini, kalau seperti ini berarti kan harus menggunakan alter session lagi ya. Alter session set, kalau menemui error seperti ini, container sama dengan exapdb1. Nah, coba kalau sudah saya alter session begini, saya berikan perintah lagi gini. Nah, sekarang dia mau. Berarti harus diarahkan ke kontainernya apa dulu, baru setelah itu dia di-create usernya. Kemudian berikutnya adalah role atau privilege apa yang perlu dilakukan atau perlu diberikan ke user baru. Paling tidak dia punya bisa membuat tabel sendiri, bisa melakukan session sendiri, seperti itu. Jadi grant-nya apa? Grant privilege atau role-nya. Role itu kumpulan dari privilege. Ya. Kalau sebelumnya di Oracle sebelumnya resource connect saja sudah cukup. Tapi kalau yang di sini kita perlu unlimited table space. Nah, jadi ini bisa ditambahi dengan koma lagi ya. Artinya bisa banyak ya. Tuh diberikannya ke siapa? Tuh ke siapa? Tuh Scott. Grant succeeded. Nah, sekarang saya ingin mencari how to create Scott schema. How to create Scott schema. In schema Oracle. Ini ya. Scriptnya. Create Oracle Scott schema. Scott demo database schema is the most famous Oracle database demo schema. Iya, dia lebih famous daripada HR karena lebih dulu ya. Scott Tiger itu lebih dulu. Benar. 9i itu. 9i itu waktu saya pertama masuk PENS. Masuk PENS itu saya 2001. Ini ya. Jadi Scott schema itu dia punya
tabel EMP isinya ini ya, Smith, Kirk, dan seterusnya. Kemudian pakai depth, SalGrid, dan bonus. Berarti ada 4. Ya. How to install Scott schema. Nah, apa yang misalkan Anda mengikuti ini belum tentu masuk ya, belum tentu jalan karena ini belum tentu juga ya. Belum tentu juga sama dengan versi Oracle yang sudah Anda install, tapi bisa juga sama ya. Ini. Nah, yang penting adalah skripnya mana skripnya. Loh, kok disuruh donasi dulu baru dikasih skrip? Mana skripnya? Skripnya mana? Nggak dikasih skrip. Ya kalau ini isinya Scott schema begini saya tahu. Oh, explain how to install them in my previous post. Apa ini ya? Download the script. Download scriptnya ternyata di sini. Ya, jadi kalau Anda sekarang kan mahasiswa, nggak pakai didikte ya, jadi nggak menunggu dari dosen. Atau kalau ada error terus dikirimkan ke dosen, stop it. Pokoknya nggak boleh melakukan itu lagi. Harus berusaha gimana cara troubleshootingnya. Karena bukan anak sebelum mahasiswa ya, jangan itu lagi. Source code-nya. Scott schema mana Scott schema? Ini sebetulnya banyak ini. Oracle schema ya ini, ada HR, Human Resource, OE, Order Entry, kemudian SH, ini Sales History, BI, Business Intelligence, EX, saya lupa apa, PM juga lupa. Nah ini PDB, berarti dia pakai yang Oracle versi yang terakhir. Pokoknya PDB itu kan gitu, container. SQL. OE SQL. Scott-nya mana? What search schema? Okay, this may be the subject of my next post. Dari tadi bulat aja ini. Ya, saya nggak ngikutin ini. Kita cari di tempat lain. Oracle schema. Ya ini antar user Scott account unlock, tapi ini hanya berlaku kok di 9i ya. Kalau di Oracle yang baru, kalau Anda begini kan ya nggak jalan. Create Scott schema. In case you do not have Scott schema, you can create it as following script. Ini yang saya cari. Ya. Jadi meskipun Anda googling itu nggak langsung bisa connect. Ya. Nah, ini kan sudah saya lakukan kan. Create user Scott identified by Tiger. Sudah, ini. Ya kan? Sudah. Terus kemudian ini Grand Connect Resource to Scott sudah. Yang ini belum ya. Jadi ini sampai sekalian contoh data loh. Iya kan? Commit. Anda sudah belajar commit, rollback, dan save point belum di basis data? Controlling user access. Seperti yang kuduga belum. Yowes, nanti saya berikan itu materinya ya nanti ya. Materinya nanti minggu depan. Controlling user access. Commit itu perubahannya dilakukan permanen. Gitu ya kalau commit ya. Jadi insert into begini. Itu bisa kita batalkan. Insert ini bisa kita batalkan. Kalau ini bukan commit tapi rollback. Begitu rollback langsung balik lagi nol dia. Baris datanya kosong. Nah, kalau commit itu seperti jadikanlah ini permanen, itu commit.
Ya, itu Anda tahu komit dulu ya. Nanti saya berikan ilustrasi yang lebih lengkap di pertemuan-pertemuan berikutnya lah sambil jalan ya. Ini saya kopas, copy paste ya. Saya letakkan di Notepad. Ini kayaknya akan error kalau ada garis-garis bunyi, nggak mau dia kan. Itu kan garisnya yang ada di sini, ya. Garisnya yang ada di webnya ini. Dia nggak akan mau. Garisnya itu maksudnya apa ya kan? Jadi kita tidak langsung ini ya, nanti kalau kita tiru sama persis juga akan error. Garisnya ini cuma dia sekedar memberi batas kok. Ini berarti ini perlu ya. Saya letakkan di sini, ini saya dokumentasi semua ini. Belum. Saya menyimpan semua termasuk cobaan untuk kelas yang lain itu beda juga dengan ini. Jadi mereka belajar yang lainnya. How to create biar nanti saya nggak kehilangan link. Terus kemudian ada. Terus saya simpannya di ini. Saya save, jangan lupa ya diubah menjadi all files. Kemudian di folder script Oracle dan buat Scott namanya. Karena kan ini dia bikin Scott ya. Skema Scott. Kemudian karena dia merupakan file script, saya berikan ekstensi SQL. Tuh ya, enter. Setelah itu, dari sini saya panggil dengan menggunakan add. Belum dulu ya. Saya harus mengkoneksikannya dengan connect ya. Connect, Scott, Tiger. Kan sudah saya buat namanya Tiger. Kemudian, jangan lupa apa? Kontainernya XE PDB1. Enter, connected, begini, baru setelah itu skripnya saya jalankan. Kalau Anda nggak ikuti kuliah ini terus, nggak bisa jalan sendiri loh nanti ya. Atau misalnya kalau Anda mau kreatif ya bisa dicoba-coba sendiri kalau langsung tahu. Tapi kalau misalkan ditinggal tidur ya, nanti jangan nanyakan hal yang sama. Oke. Ya, saya kasih tahu ya. Ini jamnya siang soalnya. Terus kemudian saya taruh di DD apa ya tadi ya? Saya letakkan di mana tadi ya? Script Oracle. Script Oracle. Ya Allah. Ini kan data tesis makanya nggak nemu-nemu. Ya, error saya ya. Ini script Oracle di sini. Nah, ini buat Scott ya. Berarti ini tinggal ditambah aja. Klik. Terus slash buat Scott.SQL. Sudah selesai, tinggal di enter. Enter. Sudah terbuat sendiri ya. Sudah membuat sendiri ini. Dan kita sekarang punya Scott. Saya sekarang punya Scott. Di Oracle yang 18C ya. Kalau Oracle 18C Anda beri alter user Scott identified
by Tiger account unlock sampai kiamat gak akan jalan. Lawang user yang Oracle yang baru sudah tidak menyediakan Scott lagi, ya kan? Makanya kan itu nggak selalu sama kan, yang kita pelajari berkembang terus. Jadi kita juga kalau melihat ini mempelajari materi yang sama terus ya, berarti harus sama-sama belajar dua-duanya ya. Biasanya ya mahasiswanya, dan saya nggak ingin Anda cuman menerima diktean dari saya. Kamu semuanya harus ini explore sendiri dan juga mengikuti saya. Select dan juga bisa memberikan saya apa yang Anda pelajari tapi saya belum, dan Anda penting itu buat Anda, itu tidak jadi masalah kok buat saya. Saya senang malah untuk sharing ilmu. Select bintang from tab. Nah ini ya, Scott punya tabel apa saja. Nanti dia akan punya IMP, depth, sal grade, dan bonus. Nah ya kan, ada bonus, depth, IMP, sal grade. Nah, tabelnya Scott itu lebih simpel daripada HR. Misalkan kita describe IMP. Nanti nggak ada first name, last name gitu, nggak ada. Tapi adanya e-name, nama orang. Nah, adanya itu e-name. Employee ID kalau di HR. Kalau di Scott, karena dia kan IMP ya, simplisnya dia. MNO adanya itu. Nomor pegawai MNO. Job. Kode kerjaannya ini. Jadi tabel jobs perlu nggak di sini? Nggak ada tabel jobs. Tabel job history juga nggak ada. Artinya seorang pegawai itu pernah dia bekerja di pekerjaan apa saja, nggak disimpan di sini. Memang dia nggak menyediakan penyimpanan data itu. Ya, jadi mau dicari sampai kapanpun nggak ada. Kemudian kalau ditampilkan select ini, dan pekerjaannya apa? From MP. Nah, di sini MNO, INIM, dan job. Nah, jobnya ini sudah membentuk title ya, saya kira ya. Ada clerk, ada salesman, manager, programmer nggak ada ya? Nggak ada. Ini sudah semua loh padahal ya. Jadi analis mungkin itu ya maksudnya ya. Analis. Kalau di HR kan ada IT Proc, IT Man ya kan, IT Manager, IT Programmer, kemudian analis ya, sistem analis. Oh iya kah? Nggak tahu, nggak hafal saya. Jadi seperti itu ya. Itu namanya title, kolomnya namanya title kalau judul pekerjaan yang lebih panjang. Tapi kalau ini pekerjaannya saja namanya job ID ya, job ID-nya. Job ID, terus kemudian ada job history, menyimpan data pekerjaannya employees di sebelum sekarang ya, sebelum sekarang. Kalau dia punya, kalau misalkan dia nggak punya ya berarti employee ID-nya pegawai tadi yang belum pernah berganti pekerjaan tadi tidak pernah muncul di job history karena memang dia belum pernah ganti pekerjaan. Kalau sudah pernah ganti pekerjaan baru muncul di job history. Nah, itu perlu mendalami skema HR. Jadi dalam waktu yang sama Anda perlu sering memperhatikan dan ini skema HR ya. Kalau Anda punya waktu banyak dan belajar Oracle yang banyak, itu ini cukup untuk dijadikan ini belajar ya, tutorial intro to SQL. Ini silakan belajar sendiri OAI SQL 1 sampai OAI SQL 20 kalau mau. Kemudian yang tadi
commit, save point, dan rollback ada di salah satu bab yang ada di sini. Jadi ini untuk belajar Oracle SQL ya. Untuk belajar SQL saya tulis di sini. Saya ketikkan di dulu di sini untuk belajar SQL. Saya kan ingin mencari ini namanya tadi apa? Things. Supaya kalau ada yang tanya atau perlu informasi tinggal dilihat dari sini. Ya. Nah, berikutnya kita sudah punya Scott, punya HR ya. Dan hari ini sudah saya contohkan cara ini. Cara apa? Cara membuat skema Scott dan juga mengeksplor HR tadi. Ya. Coba sampai dengan jam, ini sudah 3:30 ya. Sampai dengan 1 jam ke depan ya, sampai 4:30 Anda coba-coba sendiri ya. Anda coba-coba sendiri. Ini tadi, oh ini belum saya pindah tadi ya, untuk menginstall Scott Schema. Menginstall Scott Schema. Ini di sini. Nah, jadi kalau ada error atau ada ilmu yang ingin dipelajari, googling aja. Tapi tidak selalu persis seperti yang ada kita dapatkan di googling. Kita lihat dulu. Oh, ini harus dihilangkan garisnya. Oh, ini sebelum masuk sini karena saya menggunakan 18C, saya harus alter session dulu. Nah, ini kan nggak sih tahu ini kalau Anda harus alter session dan sebagainya, ya kan? Nah, ini nggak akan pernah bisa kalau di 18C karena dia nggak menyediakan Scott. Coba unlocken, nggak ada. Ini Oracle versi berapa ini? Versi lama, ya kan? Versi lama. Coba ini dia menulisnya di tanggal berapa? Biasanya ada tanggalnya. Pasti 2009 Kak, atau sebelumnya. Karena nggak ada tanggalnya lagi ya. Ada tanggalnya. Nggak tahu tanggal berapa. Mungkin 2007 ini. Kalau dilihat gini ya mungkin ya, ini hanya dugaan aja. Tapi yang jelas ini bisa diadaptasi di tempat Anda dengan apa yang sudah saya demokan ini. Ya, coba sekarang praktekkan di komputer masing-masing. Ya. Nah, jadi tugasnya untuk kegiatan praktikumnya tidak ada tugas, tapi ini sudah minggu yang ketiga ya, minggu ketiga enggak ada. Dan kalau praktikum ini juga belum saya terangkan untuk kelas ini. Ini belum saya terangkan, ini belum saya terangkan. Ya. Tapi hal yang penting tentang Oracle banyak yang Anda belum soalnya. Jadi yang hari ini saya terangkan itu. Semoga bisa lancar ya. Jangan putus asa, belajar terus yang banyak. Karena semua orang juga belajar, termasuk saya juga belajar ya. Yuk kita belajar semuanya. Nah, silakan kegiatan praktikum sampai selesai jam 16.30 ya. Membuat skema di komputer laptop masing-masing. Nah, yang sekarang loginnya pakai HP karena kuliah
sambil ngantuk-ngantuk, mungkin ada yang sudah tertidur. Enggak ya, enggak kan, jangan ya. Mulai dikerjakan sendiri komputer laptopnya ya. Siap? Siap, Siap, apa Bu. enggak? Siap, bagus, Rehan. Jawab ya, Siap, Rehan. Bu. Siap Bu. itu Ya, ya. Bu. Mustafa. Ya, Bu. Bu, Ya, Bu. siap, Terima Bu. kasih semua. Ya, Bu. Ya, 23 orang siap semua ya. Silakan dikerjakan. Ini saya mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, semangat ya, Mustafa semangat, saya juga semangat. Baik, ya, harus semangat semuanya ya. Karena hidup itu penuh dengan semangat dan perjuangan ya. Oke ya, saya mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, Anda diskusi apa, silakan di drop teks di sini ya. Sampai 4:30 kita ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.